Baik, kami dari kelompok 3 di sini kami akan membahas tentang vending machine. Next. Kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama ada Francisca Cristina Sio da Silva dengan NIM 01, kemudian ada Igede Martayasa dengan NIM 014, kemudian ada Alim Ikegami dengan NIM 046, kemudian ada Valerie Lauren dengan NIM 063, kemudian ada saya sendiri Catur Agil dengan NIM 092. Next. Analisis sistem. Next. Deskripsi sistem. Sistem vending machine penjual masker dan hand sanitizer adalah vending machine yang menjual berbagai masker dan hand sanitizer. Vending machine ini menawarkan 3 jenis masker yang banyak dipakai sehari-hari, yaitu masker surgical atau masker bedah dengan harga Rp5.000, kemudian ada masker kain dengan harga Rp10.000, dan masker KN95 seharga Rp7.000. Selain itu, vending machine ini juga menawarkan 2 jenis hand sanitizer, yaitu hand sanitizer jenis spray dan gel dengan harga yang sama, yaitu Rp10.000. Next. Tujuan sistem. Sistem vending machine penjual masker dan hand sanitizer adalah sistem yang mensimulasikan vending machine melalui penggunaan finite state machine atau FSM. Tepatnya melee machine. Di masa pandemi ini, kebutuhan akan masker dan hand sanitizer sangatlah tinggi karena masker dan hand sanitizer selalu dibawa oleh setiap orang ketika meninggalkan rumahnya. Sehingga penulis merasa bahwa vending machine yang menjual masker dan hand sanitizer sangatlah dibutuhkan di masa pandemik seperti saat ini. Next. Kemudian selanjutnya ada functional requirement. Yang pertama ada penggunaan vending machine yang dapat memasukkan uang Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Kemudian kedua, pengguna vending machine dapat memilih masker atau hand sanitizer yang diinginkan. Kemudian nanti yang ketiga ada vending machine dapat mengeluarkan produk yang sesuai jika uang yang dimasukkan mencukupi untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang terakhir, pengguna vending machine dapat memperoleh kembalian yang sesuai setelah membeli suatu produk. Next. Kemudian pada pemodelan sistem akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, berikut merupakan gambar dari use case diagram. Untuk langkah pertama, pengguna akan memasukkan uang terlebih dahulu. Kemudian pengguna nantinya akan memilih barang. Kemudian jika ada kembalian, pengguna bisa mengambil kembaliannya terlebih dahulu dan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu mengambil barang. Jika tidak ada kembalian, pengguna bisa langsung mengambil barang tersebut. Next. Berikut merupakan gambar dari sequence diagram. Nanti yang pertama, pengguna akan memasukkan uang, kemudian pengguna akan memilih barang, dan mesin akan menentukan kecukupan uang yang dimasukkan terhadap barang yang dipilih. Jika uang tidak mencukupi, akan kembali ke langkah yang pertama, yaitu memasukkan uang. Jika uang mencukupi, akan lanjut menghitung kembalian. Jika ada kembalian, pengguna mengambil kembalian dan lanjut mengambil barang. Tetapi jika tidak ada kembalian, pengguna bisa langsung mengambil barang tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini pada activity diagram, langkah yang pertama adalah pengguna akan memasukkan uang dengan menekan tombol yang tersedia. Kemudian vending machine ini akan menentukan state berikutnya beserta outputnya. Kemudian langkah berikutnya adalah melee machine akan memberikan state berikutnya beserta outputnya. Kemudian di sini terdapat alternatif jika output tidak sama dengan 0, maka vending machine akan menampilkan jumlah uang yang dimasukkan beserta kembaliannya. Nah, jika tidak, maka vending machine ini akan menampilkan jumlah uang yang dimasukkan. Kemudian langkah berikutnya adalah pengguna akan memilih barang yang akan dibeli dengan menekan tombol yang tersedia. Nah, di sini langkah berikutnya, vending machine akan menentukan state berikutnya beserta outputnya. Kemudian melee machine akan merespon dengan memberikan state berikutnya beserta outputnya. Terdapat alternatif lagi, di mana jika uang mencukupi, maka vending machine akan mengeluarkan barang yang dipilih beserta kembaliannya.
Nah, jika tidak, maka barang tidak dikeluarkan karena uang yang dimasukkan tidak mencukupi. Kemudian presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi ini untuk rancangan finite state machine-nya. Di sini kita ada 10 step, 11 step dari 0, 1 sampai 10. Nah, jadi next di sini ada rancangan fungsi transisi inputnya dan juga rancangan fungsi transisi outputnya. Next, seperti pada tabel berikut. Nah, coba kita balik lagi ke rancangan gininya, finite state machine-nya. Nah, jadi bisa kita lihat contohnya seperti di sini. Misalnya di step Q0, bila kita input 2000, maka Q0 itu outputnya akan dihasilkan di step Q2. Misalkan Q0-nya input G itu dalam hal ini adalah 2000, uang 2000, maka step hasilnya di Q2. Jika Q0 input uang 5000 yaitu H, maka stepnya akan berakhir di Q5. Kemudian next. Dan kita akan ke interface-nya. Ini tabel transisi input dan output-nya untuk finite state machine tadi. Untuk user interface-nya, di sini kita bisa lihat vending machine-nya, ada gambar barang, kemudian pastinya ada harga barangnya juga. Lalu ada button barang yang akan kita pilih. Lalu di sini juga ada jumlah uang kita saat ini, ada nominalnya, kemudian ada button uangnya yaitu 1000, 2000, dan 5000. Kemudian ada sisa uang kembaliannya jika ada kembalian. Lalu kita bisa mengambil barang di bagian bawah. Next. Baik. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai source code-nya. Jadi di sini untuk project vending machine ini kami menggunakan tech stack-nya itu cuman Bootstrap, HTML, sama CSS, sama JavaScript. Jadi di sini mungkin untuk HTML-nya tidak ada yang spesial, hanya ada tombol-tombol yang akan men-trigger aksi di script JavaScript-nya. Nah, jadi langsung saja kita ke script JavaScript-nya. Jadi pertama itu di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan pada function-function lainnya. Itu ada state dari finite state machine-nya, ada output-nya, ada jumlah uang yang sudah dimasukkan, dan ada kembaliannya. Nah, jadi mungkin pertama-tama kita bahas dulu fungsi transisinya. Nah, jadi di sini ada fungsi transisi inputnya. Jadi di sini fungsi transisinya itu sama seperti tabel yang telah ditampilkan sebelumnya. Di sini setiap fungsinya ini akan menerima state saat ini beserta input yang diterimanya. Nah, input ini dapat berupa pembelian barang ataupun memasukkan uang. Jadi berdasarkan dua hal ini akan ditentukan state berikutnya berdasarkan tabel transisi yang telah ditampilkan tadi. Jadi untuk transisi inputnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada output transition function. Nah, function ini fungsinya untuk menentukan output dari Mealy machine-nya. Karena finite state machine-nya ini tipenya itu Mealy machine, jadi dia punya satu output. Nah, untuk parameter yang terima itu di sini ada state saat ini beserta inputnya. Nah, inputnya di sini sama seperti tadi dapat berupa proses pembelian barang juga. Nah, untuk fungsi transisinya sendiri di sini ini hanya mentranslasikan tabel tadi ke dalam bentuk kode. Jadi sebenarnya isinya sama saja dengan tabel yang sudah telah ditampilkan tadi. Oke, mungkin kita lihat dulu function lainnya. Oke, jadi di sini ada function DOM money and changes. Jadi di sini function ini nanti gunanya itu untuk menampilkan jumlah uang saat ini dan kembaliannya jika ada. Nah, jadi function ini menerima dua buah parameter, yaitu parameter money dan parameter change. Jadi money ini uang saat ini akan ditampilkan dan change ini kembaliannya. Jadi ini fungsinya nanti hanya untuk menampilkan jumlah uang saat ini dan kembaliannya. Mungkin kita cari function lainnya.
Nah, jadi sini juga ada function check money value. Jadi di sini setiap state itu merepresentasikan suatu jumlah uang gitu. Jadi sini ada 11 state yang dimulai dari state key 0 itu dia merepresentasikan bahwa uang di mesin itu 0 hingga ke state key 10 yang merepresentasikan bahwa pada mesinnya itu ada 10.000 telah dimasukkan uang sebanyak 10.000. Untuk check changes ini sebenarnya kurang lebih sama seperti function sebelumnya. Jadi di sini fungsinya untuk mengembalikan berapa kembalian dari hasil pembeliannya berdasarkan nilai outputnya. Nah, jadi di sini berdasarkan outputnya kita akan menentukan berapa kembaliannya. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Jadi di sini juga ada function disout product. Jadi function ini menerima output dari finite state machine-nya. Di sini ini fungsinya itu untuk menampilkan produknya di bagian bawah vending machine tadi. Jadi ketika barangnya sudah bisa dibeli, maka gambar dari barangnya itu akan ditampilkan seolah-olah dia keluar dari mesinnya itu di bagian bawahnya. Jadi pada function ini sesuai dengan outputnya dia akan menentukan gambar apa yang akan ditampilkan. Jadi untuk menampilkan gambarnya itu untuk melakukan DOM-nya kita pakai function set image. Jadi function ini fungsinya itu cuman menampilkan gambar ke dokumen HTML-nya. Jadi di sini sudah diberikan path dari gambarnya berdasarkan output yang diterima oleh function disout product-nya ini. Jadi di sini nanti cuma nampilin gambar saja. Oke, mungkin kita kembali lagi ke bagian atas. Oke, nah di sini ada proses DOM dari setiap tombol yang ada pada vending machine-nya. Jadi setiap tombolnya itu tentunya punya aksinya masing-masing gitu. Jadi di sini ada beberapa action untuk tombol dari produknya. Jadi ketika tombol dari produknya itu ditekan, maka yang pertama yang dilakukan itu menentukan input transition function-nya. Jadi nentuin state berikutnya kemana. Nah di sini perbedaan di setiap tombolnya itu adalah state yang diberikannya itu beda sesuai dengan produknya. Nah setelah itu kita bakal nyari output dari hasil perpindahan state-nya itu. Nah setelahnya kita akan mengecek berapa jumlah uang ataupun kembalian berdasarkan output maupun input state-nya tadi yang sudah diperoleh dari masing-masing fungsi ini. Setelah itu kita akan menampilkan uang yang ada pada mesin itu beserta kembaliannya dengan menggunakan function DOM money and changes tadi. Nah setelah itu karena ini kita menekan tombolnya itu untuk menekan produknya, jadi ketika tombol produknya ditekan itu kan kita artinya membeli produk, maka kita akan menampilkan gambar produknya di bagian bawah vending machine-nya. Oke, sedangkan untuk tombol uangnya itu di sini ada 3 jenis tombol untuk memasukkan uang. Jadi ada yang uangnya itu pecahan 1.000, 2.000 dan 5.000. Nah, jadi ini sebenarnya sama seperti tadi, cuman perbedaannya itu di sini kita masukinnya itu state-nya berbeda dengan yang tadi. Jadi ini masing-masing state-nya berbeda sesuai dengan tabel transisi yang sudah kami tampilkan sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya itu kurang lebih sama seperti tadi. Jadi ketika uang dimasukkan, maka kita akan menentukan input transition function-nya terlebih dahulu. Dia pindah ke state mana. Kemudian kita menentukan output-nya. Lalu kemudian kita juga menentukan jumlah uangnya ataupun kembaliannya. Nah, kembalian ini dia bakal terjadi sebenarnya kalau misalkan uangnya itu sudah lebih dari batas maksimumnya itu 10.000, dia bakal uang selebihnya itu akan dikembalikan. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya kita juga akan menampilkan jumlah uangnya dan kembaliannya dengan menggunakan function DOM money and changes. Mungkin untuk penjelasan source code-nya sedemikian saja. Mungkin kita coba demokan aplikasinya. Oke, mungkin di sini sudah bisa dilihat aplikasinya.
Nah, jadi di sini ada beberapa tombol yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian user interface-nya. Jadi mungkin kita coba masukkan uang 5.000. Nah, jadi bisa lihat sini batasnya tadi 10.000. Kalau lebih dia akan mengembalikan uangnya itu sebagai kembalian. Jadi mungkin kita coba beli masker kain gitu. Nah, jadi uangnya hilang, kembaliannya sudah dibersihkan dan kita ditampilkan produknya. Mungkin kita coba pecahan lainnya. Misalkan kita masukkan 9.000. Kita beli yang ini. Nah, tadi karena uangnya 9.000, barangnya 7.000, kembaliannya 2.000 dan karena uangnya lebih gitu, jadi maskernya bisa dibeli. Oke, mungkin untuk demonya sedemikian saja. Mungkin kita lanjutkan kembali. Baik, mungkin jadi segitu saja presentasi dari kelompok kami terkait dengan project vending machine ini. Jadi terima kasih.